Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi dalam pertemuan ketiga. Kali ini saya akan memberikan materi tentang latar belakang organisasi. Baik, sebelumnya saya sudah katakan di dalam organisasi itu ada sekelompok orang, ada tujuan, kemudian ada kerjasama antar orang-orang yang terbentuk dalam organisasi tersebut. Kemudian bagaimana organisasi tersebut terbentuk atau latar belakang seperti apa, itu yang akan saya berikan dalam materi kali ini. Nah, untuk mengulang lagi ya, bahwa suatu organisasi itu terbentuk dari kelompok manusia yang mengadakan interaksi dan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Sekumpulan orang-orang itu pada mulanya mempunyai cita-cita atau tujuan pribadi, tapi karena tidak mampu mencapai tujuannya dengan apa yang dimilikinya sendiri seperti tenaga, modal, alat, pengetahuan, keterampilan, waktu, tempat, dan sebagainya yang biasa disebut sumber-sumber, maka ia akan mencari orang lain. Pertemuannya dengan orang lain juga mencapai cita-cita sendiri, melangsungkan proses komunikasi yang menghasilkan suatu konsensus atau kata sepakat. Kata sepakat dari beberapa orang tersebut mencapai tujuan atau apa yang menjadi hal yang harus diwujudkan atau dilaksanakan bersama untuk kepentingan-kepentingan pribadinya agar tercapai. Supaya kegiatan-kegiatannya terarah, maka kumpulan orang-orang tadi menyusun formalitas-formalitas yang berupa ketentuan siapa yang bertanggung jawab atas apa, bagaimana cara melaksanakan hak serta kewajibannya, dan sebagainya. Dengan adanya formalitas-formalitas yang dipatuhi tersebut, maka orang-orang dalam kelompoknya jadi mempunyai nilai formal. Dengan demikian terbentuklah organisasi formal. Kemudian organisasi formal itu akan mencapai tujuannya dengan menggunakan cara tertentu yang sudah disediakan dengan menggunakan sumber-sumber yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang sudah disediakan. Baik, saya akan share materi kali ini. Dan terlihat, ini yang saya katakan tadi, bahwa ada sekelompok manusia yang berinteraksi dalam kegiatan pencapaian tujuan, awalnya tujuan pribadi, namun karena keterbatasan yang dimilikinya untuk mencapai tujuannya, maka mencari orang lain. Kata sepakat dari beberapa orang tersebut menentukan apa yang menjadi tujuan atau apa yang menjadi hal yang harus diwujudkan atau dilaksanakan bersama agar kepentingan-kepentingan pribadinya juga tercapai. Nah, supaya kegiatan-kegiatannya terarah, maka kumpulan orang tadi menyusun formalitas-formalitas yang berupa ketentuan tertulis, mulai dari siapa yang bertanggung jawab atas apa, bagaimana cara-cara melaksanakan hak-hak serta kewajibannya, dan sebagainya. Atau dengan kata lain, di sini sudah disusun struktur organisasi, kemudian sudah ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART-nya sudah ada, kemudian siapa sebagai ketua, siapa sebagai subbagian, kepala subbagian, kemudian siapa sebagai anggota organisasi, dan berapa kebutuhan untuk rekrutmen anggota organisasi tersebut. Nah, kemudian ini saya ambil dari Herbert G. Hicks tahun 1975 yang mengatakan bahwa dalam organisasi itu ada kekuasaan, ada gagasan, ada pembentukan, dan ada penyelenggaraan. Nah, kalau keempat hal ini ada, berarti terbentuklah organisasi tersebut. Dan dalam organisasi juga memiliki potensi besar untuk memenuhi keinginan setiap orang. Suatu organisasi dapat dibentuk dengan keinginan untuk memperoleh atau melanjutkan kekuasaan yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian dasar pembentukan organisasi itu sebetulnya ada 5 ya. Yang pertama adanya individu dan organisasi. Kemudian yang kedua ada pembentukan gabungan dan tujuan organisasi. Yang ketiga ada organisasi formal. Yang keempat ada rancangan organisasi, dan kelima ada organisasi informal. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi adanya individu dan organisasi. Nah, individu dan organisasi ini saling berkaitan. Organisasi itu dibentuk karena individu berusaha mencapai tujuannya. Kemudian organisasi juga merupakan mobilitas bagi usaha pencapaian tujuan, di mana yang melaksanakan mobilitas ini adalah individu-individu yang ada dalam organisasi tersebut, atau anggota organisasi di mana organisasi tersebut berada.
Nah, kemudian yang berikutnya ada pembentukan gabungan dan tujuan organisasi. Nah, di sini dikatakan bahwa organisasi itu mengembangkan tujuan yang berbeda dari individu yang mewujudkan organisasi tersebut. Nah, batasan organisasi modern adalah proses yang terorganisir, individu saling mempengaruhi, dan untuk keputusan yang berbeda-beda, kelompok yang berbeda itu biasanya dimasukkan sebagai anggota organisasi. Nah, berikutnya ada organisasi formal. Di sini organisasi formal itu dicirikan dengan 4 hal ya. Yang pertama, penyusunan kegiatan yang jelas. Kemudian yang kedua, adanya hubungan permanen. Yang ketiga, adanya kekuasaan organisasi dari rencana terdahulu. Yang keempat, ada wewenang, kesanggupan, pertanggungjawaban, dan hubungan pertanggungjawaban. Yang berikutnya ada rancangan organisasi. Nah, rancangan organisasi ini dibuat dengan cara membuat pengelompokan bersama, rangkaian hubungan, pengelompokan dilakukan berdasarkan tugas yang diselenggarakan bersama, kemudian ada menyesuaikan lingkungan, dan ada diferensiasi. Maksudnya menyesuaikan lingkungan ini, rancangan organisasi tersebut atau kebijakan organisasi tersebut biasanya berdasarkan perkembangan lingkungan yang ada. Contohnya, misalnya kondisi saat ini adalah pandemi COVID-19 masih berlangsung, ya. Kemudian di wilayah DKI sendiri yang terkena virus varian baru semakin hari semakin meningkat, sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu menerapkan kebijakan untuk mengurangi kerumunan, ya. Jadi kantor-kantor tuh harus mengurangi pertemuan secara full. Jadi kewajiban untuk masuk ke kantor itu digilir, termasuk juga di bidang pendidikan ya, perkuliahan ini juga tidak harus tatap muka gitu kan. Nah, kemudian kebijakan dari pemerintah Provinsi DKI itu juga diterapkan di Politeknik Jalan Jakarta oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktur Politeknik Jalan Jakarta, di mana perkuliahan kita di semester ini, terutama pertemuan sebelum UTS ini, kita masih laksanakan secara online. Untuk nanti setelah UTS apakah online ataukah sudah mulai luring, menurut Direktur Politeknik Jalan Jakarta menunggu kondisi lingkungan di mana Politeknik Jalan Jakarta itu berada. Jadi itu yang dinamakan rancangan organisasi atau rancangan kebijakan organisasi yang menyesuaikan dengan lingkungan dan juga ada diferensiasi. Nah, kemudian kita kenali adanya organisasi informal. Organisasi informal ini merupakan bayangan organisasi yang timbul dari organisasi formal. Nah, berbeda dengan organisasi formal, organisasi informal ini terorganisasi secara bebas, fleksibel, tidak jelas. Kemudian juga organisasi informal ini biasanya terbentuk karena memberikan kepuasan bagi individu atas kebutuhan sosial. Nah, biasanya individu-individu itu atau karena tadi kebutuhan sosialnya, dia ingin membentuk suatu kelompok ya, yang memang satu visi atau satu suku atau satu hobi, ini biasanya seperti itu. Mereka akan berkelompok, misalnya hobi goes gitu ya, misalnya akan berkelompok sehingga nanti akan mempunyai rencana untuk mengisi akhir minggunya itu biasanya akan bersama-sama melakukan goes kemana gitu ya, atau hal-hal lain, atau organisasi informal ini terbentuk karena satu suku ya, satu daerah gitu ya, biasanya seperti itu, karena akan merasa lebih nyaman apabila kita berkomunikasi dengan orang-orang yang satu daerah dengan kita, karena biasanya lebih banyak nyambung ya di situ ya. Kemudian juga biasanya akan terbentuk apabila sama-sama satu angkatan masuk di dalam PNS suatu organisasi tersebut. Biasanya akan membentuk organisasi informal, misalnya angkatan 2022, misalnya seperti itu ya. Itu yang sama-sama aktif di situ ya. Jadi sama-sama PNS di organisasi tersebut yang masuknya bareng-bareng keterimanya di situ tahun 2022, misalnya seperti itu. Nah, biasanya akan merasa senasib sepenanggungan itu apabila sama-sama pegawai baru. Nah, ini biasanya organisasi informal ini akan muncul seperti itu. Tetapi memang berbeda dengan organisasi formal tadi. Di sini tidak terorganisasi secara formal, ya, tapi bebas, fleksibel, dan tidak jelas. Jadi
orang-orang yang tergabung di dalamnya itu bisa keluar kapan saja gitu ya, atau tidak diminta iuran anggota seperti itu. Nah, ini organisasi informal. Nah, kemudian kita lihat proses pelaksanaan organisasi. Di sini dalam proses pelaksanaan organisasi itu memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dalam organisasi tersebut. Misalnya ada tenaga kerja, ada bahan, ada mesin, ada metode, ada uang, ada waktu, ada informasi, ada ruang kerja, dan sarana lain yang diperlukan. Nah, tentunya proses dalam suatu organisasi A itu dia akan memanfaatkan tenaga kerja sampai dengan sarana lain diperlukan dalam organisasi tersebut. Tentunya organisasi yang lain juga menggunakan tenaga kerja, bahan, mesin, metode, uang, waktu, informasi, ruang kerja, sarana lain yang diperlukan dalam organisasinya tersebut, gitu ya. Kemudian di dalam proses yang berlangsung tersebut sebetulnya ada 3 hal. Yang pertama proses pemikiran. Proses pemikiran ini biasanya individu atau anggota organisasi tersebut yang mulai memikirkan bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan yang sudah ditugaskan kepada individu yang bersangkutan tersebut. Contohnya misalnya saya keterima di suatu organisasi itu di unit penelitian misalnya seperti itu. Nah, di unit penelitian itu memerlukan tahap pertama itu menyusun suatu proposal penelitian. Nah, untuk menyusun proposal penelitian itu tentunya saya sebagai orang baru belum paham sama sekali bagaimana ketentuan dalam isi dari proposal tersebut. Walaupun pada saat kuliah dulu misalnya menyusun skripsi sudah biasa gitu kan, tapi tentunya kondisi yang berbeda dalam organisasi tersebut untuk menyusun proposal itu akan berbeda karena ketentuannya tentunya berbeda dengan skripsi yang kita susun dulu. Tapi intinya atau kontennya mungkin bisa kita kerjakan karena sesuai dengan kemampuan kita. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya itu? Di benak saya sebagai orang baru, saya sering berkonsultasi dengan senior saya. Tentunya mungkin di sini sebagai ketua tim saya, gitu kan. Karena sebagai orang baru, saya sebagai anggota tim, di situ ada ketua timnya, saya sering bertanya gitu sebagai orang baru gitu. Saya bertanya tentang dari berbagai usulan. Mungkin saya pertama membuat usulan topik-topik dulu tertentu ya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian saya konsultasikan dengan ketua tim. Dari berbagai usulan topik tersebut mana yang sesuai. Apabila sudah diputuskan misalnya topik B, nah dari situ saya sudah mulai mengerjakan. Tentunya saya sudah mengumpulkan referensi-referensi yang terkait dengan topik yang sudah disepakati tersebut. Referensi-referensi itu saya bisa cari sendiri, mungkin lewat e-book, e-jurnal, dan seterusnya. Sekarang banyak sekali hal-hal yang berbasis internet yang bisa saya peroleh, yang tentunya sesuai dengan topik yang disepakati tersebut. Nah, proses pemikiran tersebut yang saya lakukan adalah saya mengisi sendiri kontennya seperti apa. Tentunya pertama sesuai dengan pemikiran saya dulu gitu kan. Nanti setelah jadi proposalnya saya akan konsultasikan lagi ke ketua tim apakah sudah benar seperti ini atau tidak. Kekurangannya di mana, saya minta koreksinya, itu bagian dari proses pemikiran. Kemudian yang kedua ada proses pembantuan dan proses pengendalian sumber-sumber mulai dari pengadaan sampai dengan distribusinya. Nah, tadi ketua tim itu apabila memberikan masukan atau memberikan nasihat-nasihat atau bagaimana seharusnya yang harus dilakukan itu bagian dari proses pembantuan. Nah, untuk proses pengendalian sumber-sumber mulai dari pengadaan sampai distribusinya itu mungkin karena saya pegawai baru, saya baru memperoleh meja kerja, lemari buku-buku ya, kemudian juga komputer PC, biasanya seperti itu. Tergantung pada organisasi di mana kita bekerja ya. Kalau seperti itu berarti itu bagian dari distribusi atau pengadaan sampai dengan distribusi. Mungkin mejanya bukan meja yang baru ya, mungkin meja yang sudah ada di ruang lain diberikan ke saya atau bisa juga diberikan meja yang baru. Tapi intinya meja baru itu artinya bukan baru beli ya, mungkin meja yang sudah ada tapi karena mungkin pegawainya waktu itu sedang di mana gitu kan, jadi akhirnya diberikan ke saya misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada proses pelaksanaan. Ini yang saya katakan tadi. Begitu saya pahami persyaratan apa yang dibutuhkan untuk menyusun suatu proposal yang sesuai dengan topik yang ditentukan tadi,
Nah, saya tinggal melaksanakan semua yang sudah saya kumpulkan, materi-materi yang saya kumpulkan. Saya mulai ngetik sesuai dengan konten, sesuai dengan ketentuan tadi, misalnya maksimal 10 halaman saya bikin gitu kan. Kemudian setelah selesai, saya konsultasikan ke ketua tim, minta koreksi dan masukan dan seterusnya. Itu bagian dari proses pelaksanaan. Nah, kemudian ini ada contoh sarana kerja kantor modern di Kementerian BUMN. Setelah sukses pada proyek tahap 1, yaitu penggantian fasad Kementerian BUMN 2 tahun yang lalu, kini Punggawa Wika Gedung kembali dipercaya untuk merenovasi interior pada gedung yang sama. Dengan pekerjaan dan tantangan yang berbeda, kami yakin akan mengulang kembali keberhasilan yang sama.
Demikian materi kita yang ketiga kali ini, dan kita bisa meneruskan ke presentasi kelompok. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.